Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan mereview sebuah mobil SUV lansiran Chevrolet yaitu Captiva facelift pertama tahun 2011 hingga tahun 2013. Nah, yang kali ini kita bahas adalah versi mesin dieselnya yang sebenarnya pada tahun 2011 sendiri belum ada SUV sekelasnya yang hadir dengan mesin diesel. Namun setelahnya barulah beberapa brand mengeluarkan versi SUV medium seperti ini dengan mesin diesel. Nah, kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Mohon maaf kalau kami menggunakan opening video seperti ini karena sebenarnya kami sudah melakukan take opening, tapi sebelumnya ternyata video tersebut mengalami masalah pada bagian audionya. Oke, untuk mengetahui videonya, ikuti terus video ini. Secara penampilan, mobil ini sebenarnya melakukan facelift di tahun 2011, facelift pertama kalinya, dan perubahan penampilannya terlihat sangat signifikan sekali di bagian wajahnya, karena terlihat dengan model grillnya sendiri memang karena pada tahun tersebut, produk-produk dari Chevrolet menggunakan desain grill seperti ini, di mana grill honeycomb, kemudian dilingkari dengan chrome di bagian sisi atas maupun juga di bagian sisi bawah, dengan logo Chevrolet berukuran besar, serta lampu depannya sendiri pun juga berubah desainnya karena di bagian dalamnya reflektornya sudah dilengkapi dengan proyektor dan juga lampu dim terpisah. Namun memang mobil ini masih mengandalkan bohlam halogen biasa. Dan di bagian lampu fog lampnya sendiri pun juga masih mengandalkan bohlam halogen biasa. Serta memang mobil ini sendiri pun memiliki arah sebagai sebuah crossover. Jadi di bagian bawahnya didominasi dengan warna plastik berwarna hitam dan juga ada sedikit sentuhan berwarna silver di bagian tengahnya. Namun untuk mulai dari bagian kap mesin ke bagian kaca depan masih terbilang mirip dengan generasi awalnya. Sebenarnya Chevrolet Captiva sendiri hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin dan juga mesin diesel. Tapi yang kali ini kita bahas adalah mesin dieselnya karena memang sebenarnya dia menjadi mobil yang sangat unik di dalam segmennya karena hadir dengan mesin diesel. Nih kita lihat untuk mesinnya. Dan di bagian mesinnya sendiri memang ruang mesin sudah dilengkapi dengan hidrolik untuk petahan kap mesin, tapi memang ini kondisinya sudah tidak baik. Jadi Anda bisa lihat dia tidak bisa menahan beban kap mesin dengan normal. Nah, inilah mesinnya yaitu mesin diesel 2000 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbo VGT sehingga dia mampu menghasilkan tenaga 163 PS dengan torsi 360 Nm. Itu tenaga yang besar sekali apalagi di sebuah SUV medium seperti ini. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan, jadi memang ada dua versi yaitu penggerak front wheel drive dan juga all wheel drive. Namun yang di samping kami ini adalah versi front wheel drive dengan transmisi otomatis Tiptronic 6 percepatan. Jadi dia ada mode manualnya. Kemudian untuk fitur keselamatannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, ESP, serta EBD sebagai standarnya. Captiva facelift pertama kali ini di bagian samping sebenarnya tidak ada perubahan secara signifikan seperti di bagian depannya. Yang berubah itu hanya desain peleknya, dan dia masih menggunakan pelek ukuran 17 inci dengan ban 235/60. Kemudian perubahan lainnya adalah dummy di bagian samping ini, jadi dia seolah-olah ada ventilasi di bagian samping yang ini juga sebenarnya hanya sebagai aksen. Dia berubah desainnya yang lebih pipih dan dia bertambah dengan adanya lampu sen di bagian kaca spion. Tapi sayangnya untuk kaca spionnya sendiri pelepatannya masih manual. Dan selebihnya mobil ini tidak ada perubahan secara signifikan, sedikit sentuhan chrome di bagian list kaca, kemudian juga handle masih sewarna dengan body. Sebagai sebuah crossover juga mobil ini memperlihatkan ala crossover yang sangat kuat di bagian lingkar fender yang menyambung terus hingga bagian depan, hingga ke bagian bumper depan serta di bagian bumper belakangnya. Jadi membuat mobil ini seolah-olah adalah sebuah crossover sejati, ditambah lagi dengan adanya roof rail sebagai standarnya. Nah, sekarang kita berada di bagian belakang dari Captiva facelift pertama ini, di mana penampilan di bagian belakangnya sebenarnya secara desain tidak berubah signifikan dibandingkan dengan generasi pertamanya. Jadi desain bumper di bagian bawah saja yang sedikit berubah, kemudian juga lampu belakangnya yang sedikit berubah di bagian reflektornya, dan selebihnya tidak ada. Dimana ada sedikit sentuhan chrome di bagian belakang yang menurut saya tidak terlalu berlebihan, kemudian juga di bagian bawahnya ada sedikit aksesoris tambahan seperti ini. Serta yang membuat mobil ini unik adalah dia dilengkapi dengan dual tip pada bagian exhaust-nya. Membuat mobil ini terlihat cukup manis di bagian belakangnya. Kemudian kita akan lihat ke bagian bagasinya terlebih dahulu, di mana pada saat jok baris ketiga
terbuka seperti ini, sebenarnya dia memiliki kapasitas bagasi yang sangat kecil. Anda pun tidak dimungkinkan untuk meletakkan koper dengan ukuran besar di sini, satu buah pun tidak. Bahkan untuk koper ukuran medium pun bisa dikatakan sangat pas sekali. Tapi Anda mendapatkan tempat penyimpanan di bagian bawah, yang mana tempat penyimpanannya sendiri juga cukup besar di sini, mulai dari bagian kiri hingga ke bagian kanan dan cukup dalam. Di sini juga ditempatkan beberapa toolkit dari mobil ini sebagai bawaan standarnya. Dan untuk menambah kapasitas bagasi di bagian belakang, Anda hanya tinggal menarik tuasnya seperti ini, dan Anda pun langsung mendapatkan kapasitas yang sempurna. Dan apabila Anda ingin menambah ke baris kedua kapasitas bagasinya, saya akan pertunjukkan seperti ini. Sedikit saya perlihatkan, Anda mendapatkan kapasitas bagasi yang langsung berlimpah dan juga dia rata lantai mulai dari bagian belakang hingga ke depan, dan memang walaupun sedikit menanjak, tapi ini akan membuat Anda akan lebih mudah untuk mengakses barang yang ukurannya besar sekalipun. Selain itu, mobil ini pun juga Anda bisa akses bagasinya hanya dari bagian kaca dengan menekan tombol yang ada pada remote-nya di bagian bawah ini. Nah, ini bisa dikatakan quick access untuk ke bagasi belakangnya. Nah, sekarang kita di bagian interior dari Captiva facelift pertama tahun 2011, di mana penampilannya sendiri memang di bagian interiornya sendiri terlihat sangat futuristik. Karena Anda bisa lihat di sini, di bagian center konsol tengahnya ini menarik perhatian sekali. Karena di bagian atas ini ada layar MID, yang mana layar MID-nya ini menampilkan banyak banget informasi. Nggak hanya soal konsumsi bahan bakar, kecepatan rata-rata, terus juga soal konsumsi bahan bakar lainnya, atau bahkan ada kompas. Dia juga menampilkan soal informasi di bagian panel AC-nya. Jadi di sini ada informasi soal temperatur AC, kemudian juga outside temperatur, arah angin dari blower AC-nya, kemudian juga speed blower AC-nya, seluruhnya ditampilkan pada layar ini. Jadi memang di bagian tengah ini informasinya sangat komplit sekali. Untuk MID-nya sendiri ini kecepatan rata-rata, terus juga jarak yang sudah ditempuh, kemudian juga konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian juga range dari sisa bahan bakar yang bisa ditempuh dari jaraknya itu bisa berapa lagi, itu diinformasikan semua di sini. Dan juga ada kompas. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan, di sini ada tombol, ada hazard, slot kosong, kemudian jam digital, slot kosong, dan juga ada tombol lagi untuk mengaktifkan AC di bagian kabin belakang. Lanjut bagian head unitnya sendiri, head unitnya ini terlihat sangat menarik karena menurut saya membuat mobil ini terlihat banyak-banyak sekali tombolnya. Jadi mengapa saya bilang banyak-banyak, karena memang tombolnya ini banyak banget di head unit, ada berbagai pengaturan. Selain itu juga head unitnya sudah dilengkapi dengan Bluetooth, jadi Anda bisa mengkoneksikan dengan smartphone Anda, dan apabila ada telepon masuk, Anda pun bisa menjawabnya menggunakan tombol yang ada pada bagian head unitnya ini. Kemudian di bagian bawah adalah sebuah panel AC, di mana memang panel AC-nya di sini masih campuran antara digital dan juga analog, karena dia masih ada sistem putar untuk pengaturan temperaturnya dan juga untuk pengaturan blower AC-nya. Di sini juga ada fitur untuk defogger kaca depan, kaca belakang, dan juga pengaturan untuk sirkulasi udara di dalam kabin. Lanjut bagian konsol tengah. Di konsol tengah ini tuas transmisi otomatis dengan ukuran tuas yang sangat besar. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan mode manual dengan menggesernya ke kiri, di mana ke bagian depannya untuk menambah speed, ke bagian belakang untuk downshift. Di sisi kirinya sendiri ada tombol Eco, jadi ini dia sudah dilengkapi dengan Eco mode pada driving mode-nya, yang membuat konsumsi bahan bakar akan menjadi lebih hemat lagi. Dan yang paling unik adalah mobil ini pada tahun 2011 sudah dilengkapi dengan electric parking brake, di mana ini adalah satu-satunya mobil di kelasnya yang sudah dilengkapi dengan fitur ini. Lanjut, di bagian tengah ada dua buah cup holder, ada sebuah tempat penyimpanan terbuka, dan di bagian bawahnya ini tempat penyimpanan rahasia dengan ukuran yang sangat dalam dan juga cukup besar. Kemudian di konsol tengahnya sendiri ini dia dilengkapi dengan armrest, yang dimana bahannya terasa sangat premium sekali, soft touch, dan juga ada jahitan. Dan di bagian bawahnya sendiri ada tempat penyimpanan tertutup dengan ukuran yang cukup besar dan juga cukup dalam. Lanjut ke bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya sebenarnya bisa dibilang terlihat sederhana banget, karena di bagian bawahnya hanya ada sebuah layar kecil digital yang menunjukkan posisi tuas transmisi, kemudian juga ada odometer serta trip meter, karena seluruh MID-nya ada di bagian tengah. Dan di sini yang model analognya ada penunjuk putaran mesin, penunjuk speedometer, penunjuk
tangki bahan bakar, dan juga temperatur dari mesin. Lanjut ke bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudinya sudah berlapis dengan kulit. Kemudian dia di bagian sisi kiri ada kontrol untuk head unit, jadi seluruh kontrolnya mulai dari volume, pencarian frekuensi, kemudian juga mode, dan juga bisa mematikan dan menghidupkan head unit seluruhnya di bagian sisi sebelah kiri. Dan uniknya di bagian sen sebelah kiri, tuas sennya untuk menyalakan lampu utama juga di sini. Sedangkan di bagian kanannya adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang. Di sebelah kanan ada pengaturan untuk kaca spion elektrik sisi kanan dan kiri, tapi memang belum ada kelipatan secara elektrik. Dan di sini ada pengaturan untuk ketinggian dan kerendahan dari lampu depan, serta pengaturan untuk pendar dari bagian instrumen cluster dan juga konsol tengahnya. Oke, secara posisi mengemudi sendiri, mobil ini sebenarnya dia terbilang Anda bisa mengaturnya dengan berbagai macam, mulai ketinggiannya, kemudian juga slider, serta sudut kemiringan sandaran. Dan yang paling unik untuk menambah kenyamanan adalah di bagian headrestnya yang bisa Anda berikan pengaturan seperti ini, yang akan membuat badan Anda benar-benar posisinya nyaman sekali di sini. Tapi memang sebenarnya yang kurang nyaman dari Captiva adalah joknya yang terasa sangat flat sekali, dan juga di bagian dudukannya ini terasa sangat kaku. Kemudian bagian seatbeltnya sendiri sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian untuk menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Selain itu, posisi pengemudinya juga ditunjang dengan sudah dilengkapi dengan tilt steering dan juga teleskopik. Oke, di bagian kanan ada tombol power window, sedangkan fitur auto hanya hadir pada driver side saja, dan juga untuk membuka bagian bagasi belakang, maksudnya di bagian kacanya, Anda tinggal menekan tombolnya di sini. Lanjut ke bagian plafon, di bagian atas dia dilengkapi dengan sun visor yang mana ada vanity mirror lengkap dengan cermin, dengan lampu, serta dia juga sudah dilengkapi dengan reading light pada masing-masing bagian, maksudnya untuk bagian penumpang maupun bagian pengemudi. Di bagian atas juga ada tempat penyimpanan kacamata sebagai standarnya. Dan untuk fitur keselamatan sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi serta di bagian penumpang saja. Nah, sekarang kita berada di bagian kabin baris kedua dari Chevrolet Captiva ini, di mana di bagian belakangnya sendiri memang posisi duduknya sendiri terasa pas, nyaman, tapi memang lagi-lagi seperti di jok di bagian depan, dia terasa flat di bagian dudukannya dan juga bagian sandarannya. Namun Anda juga tetap bisa mendapatkan kenyamanan dengan pengaturan sudut kemiringan recliningnya ini. Kemudian headrestnya pun juga bisa Anda atur ketinggiannya. Selain itu di bagian belakang menurut saya posisi duduknya pun kaki Anda bisa berselonjor ke bagian bawah jok depan, serta Anda mendapatkan legroom yang sangat lega, di mana postur badan saya hanya 165 cm, dan saya yakin walaupun jauh lebih tinggi dari saya, Anda akan mendapatkan kenyamanan yang sempurna masih di bagian belakang ini, begitu juga dengan headroomnya. Kemudian di bagian belakang sendiri memang tadi saya bilang di bagian depan ada AC double blower, tapi uniknya AC double blowernya ini hadir di jok baris ketiga yang nanti akan saya perlihatkan. Kemudian di bagian belakang tempat penyimpanan ada cargo net di sini. Kemudian di bagian bawah Anda mendapatkan soket 12 volt untuk melakukan pengisian pada smartphone Anda, dan Anda mendapatkan juga armrest dengan ukuran yang terbilang cukup kecil, namun Anda mendapatkan dengan 2 buah cup holder dengan ukuran besar. Di bagian belakang sendiri Anda juga mendapatkan sistem keselamatan seatbelt 3 titik untuk 3 penumpang di bagian tengah, dan juga di bagian tengah Anda mendapatkan headrest untuk penumpang yang duduk di bagian tengah. Dan uniknya pada mobil ini adalah di bagian lantainya sendiri mobil ini flat, tidak ada tonjolan sama sekali, sehingga membuat nyaman penumpang yang duduk di bagian tengah dengan postur yang tinggi sekalipun. Kemudian di bagian belakang tempat penyimpanan untuk di door pocketnya memang tidak terlalu besar, dan Anda tidak dimungkinkan untuk meletakkan botol minuman seperti door pocket di bagian baris pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris ketiga. Sebenarnya untuk mengakses ke bagian belakang, Anda dihadirkan dengan 2 buah tuas, tapi untuk tuas di bagian atas ini adalah pengaturan untuk sudut kemiringan dari sandaran, dan Anda tidak dimungkinkan untuk melipat di bagian keduanya. Tapi untuk one touch tumble, Anda mendapatkan sebuah akses tuas di bagian sisi pinggir dari jok kanan maupun jok kiri. Dan dia kapasitas porsinya maksud saya adalah 70-30. Jadi 30% di bagian kanan, sedangkan 70%-nya di bagian jok baris kedua sebelah kiri. Oke, di bagian belakang sendiri untuk posisi duduknya sendiri, saya merasa bahwa ini posisi duduknya tidak terlalu nyaman untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi untuk ukuran orang dewasa, yang padahal saya sendiri juga hanya berpostur 165 cm. Di sini legroomnya sangat pas sekali,
Headroom juga cukup pas sekali, dan sudut kemiringan sandaran tidak dimungkinkan untuk diatur lagi karena tidak ada space lagi di bagian belakang dari jok baris ketiga ini. Anda hanya dimungkinkan untuk mengatur dari headrestnya saja. Dan fitur keselamatan sendiri pun Anda sudah mendapatkan seatbelt 3 titik untuk kedua penumpang di bagian belakang. Dan memang Anda tidak dimungkinkan untuk duduk 3 orang di bagian tengah sendiri karena memang ukuran wheel arch-nya yang terbilang sangat besar. Uniknya, tempat penyimpanan tidak ada sama sekali di bagian sisi kiri maupun kanan, tapi sisi kiri mendapatkan 1 buah cup holder, dan juga AC double blower ini bukan hadir di bagian plafon, melainkan di sisi sebelah kiri. Dan saya sanksi apabila penumpang di bagian kanan dan ada orang duduk di bagian sisi sebelah kiri tidak akan merasakan embusan AC dari bagian sisi sebelah kiri. Padahal di sini Anda dimungkinkan untuk mengatur blower speed. Jadi menurut saya agak lucu untuk sebuah AC double blower hanya diletakkan di bagian sisi sebelah saja. Oke, jadi itulah fitur-fitur dari Chevrolet Captiva ini. Dan apabila Anda berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Mobil ini dilengkapi dengan self-leveling suspension. Ada baiknya Anda harus menanyakan record suspensi belakang pada pemilik sebelumnya mengenai suspensi di bagian belakangnya. Karena sistem ini berakibat apabila ada kerusakan pada shock breakernya, biayanya sangat mahal sekali. Banyak juga yang mengeluhkan soal knalpot tailpipe di bagian belakang ini yang patah. Itu dikarenakan zat sulfur dari bahan bakar solar ataupun Pertadex yang ada di tanah air. Memang zat asamnya sangat tinggi sehingga menyebabkan korosi di bagian sambungan tailpipe-nya. Mesin terasa tidak bertenaga, kemudian juga ada terasa getaran berlebih ataupun terasa berebet. Itu dikarenakan injektor dari Captiva yang terbilang sangat kecil jalurnya, sehingga memang mobil ini tidak sangat disarankan untuk menggunakan bahan bakar biosolar ataupun solar lainnya, karena Anda harus menggunakan Pertadex. Mengingat mobil ini sendiri memang memiliki sistem diesel yang terbilang canggih, sehingga jangan sekali-sekali Anda mengisi mobil ini dengan bahan bakar solar bersubsidi. Banyak pengguna Captiva yang mengeluhkan soal sistem kelistrikannya, yang itu dimulai dari fuse box-nya, karena di sini mulai muncul masalah seperti wiper tidak bekerja, kemudian lampu di dalam kabin juga tidak bekerja, bahkan headlamp pun juga tidak bekerja. Jadi sebaiknya apabila Anda melakukan penambahan aksesoris elektronik, harus dikerjakan oleh yang benar-benar bisa mengerjakan mobil ini. Karena memang bisa dikatakan mobil ini memiliki sistem kelistrikan yang cukup kompleks. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli sebuah Chevrolet Captiva facelift pertama tahun 2011 hingga tahun 2013. Dan memang sebenarnya pada saat awal video saya menyebutkan bahwa Captiva ini belum memiliki rival di tahun 2011 yang mana SUV medium bermesin diesel. Namun di tahun 2013 lah baru Hyundai menghadirkan Santa Fe bermesin diesel. Dan bicara soal beban pajaknya sendiri, Captiva yang di samping kami ini adalah tahun 2013 dengan beban pajak mencapai 4,7 jutaan per tahunnya. Dan untuk harga jualnya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah versi tahun 2013 yang dijual oleh KJM Motor dengan harga bukaan 149 juta rupiah. Dan apabila Anda berminat untuk membeli mobil ini, Anda tinggal mencarinya di link OLX yang sudah kami berikan di kolom deskripsi. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara instan, Anda bisa juga langsung menjualnya di Beli Mobil Gue yang sekarang sebenarnya sudah menjadi bagian dari OLX Indonesia. Jadi begitulah hasil video kali ini. Tunggu video kami selanjutnya. Jangan lupa juga main ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda. Selain itu, subscribe juga ke channel OLX Indonesia apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai mobil bekas lainnya di channel YouTube kami. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.